Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang sehat yang memperjuangkan kesehatan tubuh melalui perubahan pola hidup atau lifestyle intervention. Saya Inayatullah sebagai founder dari Muslim Healthy Lifestyle berjumpa kembali dengan channel Muslim Healthy Lifestyle Official. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas satu tema yang cukup menarik, yaitu berkaitan tentang fenomena kegemukan dilihat dari perspektif agama dan sains. Sebelum kita lanjutkan, silakan untuk subscribe, like, komen, share, dan notifikasi sebagai bentuk dukungan agar ide gagasan dari channel MHLS tersebar luas. Kita akan coba berbicara tentang data obesitas di Indonesia. Sejumlah riset menunjukkan obesitas di Indonesia cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Data riset kesehatan dasar Riskesdas Kemenkes tahun 2018 menunjukkan prevalensi obesitas pada orang dewasa naik dari 26,3% di tahun 2013 menjadi 35,4% di tahun 2018. Selanjutnya UNICEF juga merilis laporan terkait gambaran obesitas di Indonesia dalam analisis landscape kelebihan berat badan dan obesitas di Indonesia tahun 2022. UNICEF menyebut 1 dari 3 orang dewasa di Indonesia hidup dengan obesitas. Dan yang ketiga, berdasarkan riset World Obesity Atlas 2022 yang dirilis worldobesity.org, Indonesia berada di tingkat 131 dari 183 negara di seluruh Indonesia untuk kesiapan menghadapi obesitas atau Global Preparedness Ranking dengan status yang buruk. Tidak hanya itu, riset tersebut juga turut mengungkap Indonesia mempunyai peningkatan obesitas tahunan yang sangat tinggi, yakni 3,9%. Dan akhir-akhir ini ada juga beberapa berita viral yang berkaitan tentang obesitas di Indonesia. 1. Ada Cipto Raharjo 200 kg di Tangerang dengan usia 45 tahun. 2. Titi Wati 350 kg di Palangkaraya dengan usia 42 tahun. Dan yang ketiga Fajri 300 kg Tangerang dengan usia 26 tahun. Dan tentunya juga banyak kasus-kasus yang lainnya yang menggambarkan betapa fenomena obesitas di Indonesia sangat banyak. Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, generasi terbaik adalah generasi di zamanku. Kemudian di masa setelahnya, kemudian generasi setelahnya, sesungguhnya pada masa yang akan datang ada kaum yang suka berkhianat dan tidak bisa dipercaya. Mereka bersaksi sebelum diminta kesaksiannya, bernazar tapi tidak melaksanakannya, dan nampak pada mereka kegemukan. Hadis riwayat Bukhari 2651 dan Muslim 6638. Dari dalil di atas, hadis tersebut mengindikasikan bahwa di akhir zaman banyak fenomena kegemukan. Dan menarik juga kalau kita pernah menonton film Omar, yaitu kisah tentang Umar bin Khattab, ada sebuah cuplikan bagaimana Umar bertemu dengan orang yang gemuk. Bahwa dalam dialog tersebut, yaitu agar umat Islam supaya memperhatikan bentuk tubuh agar terhindar dari kegemukan. Karena badan yang gemuk dapat mendatangkan sifat malas dalam beribadah maupun bekerja, serta dapat mendatangkan berbagai penyakit di tubuh kita. Sekarang kita coba mengukur atau apa saja sebenarnya parameter kegemukan. Yang pertama, seseorang mengalami obesitas jika BMI-nya atau Body Mass Index-nya berada di atas angka 25. Saat BMI seseorang menyentuh angka 23 sampai 24,9, maka ia dikategorikan mengalami kelebihan berat badan. BMI Body Mass Index normal berada di antara kisaran 18,5 sampai dengan 22,9.
Jika seseorang memiliki BMI di bawah angka 18,5, maka ia memiliki berat badan di bawah normal atau kurus. Cara mengukur indeks massa tubuh atau body mass index yaitu body mass index BMI atau IMT, yaitu berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Yang kedua adalah tolak ukur atau parameternya yaitu berat badan normal bagi pria, yaitu tinggi badan dikurangi 100, dan kalau perempuan yaitu tinggi badan dikurangi 110. Itulah yang dianggap normal. Sedangkan yang disebut memiliki obesitas sentral apabila lingkar perut itu pria di atas 90 cm dan wanita di atas 80 cm atau idealnya setengah dari tinggi badan kita. Itu adalah yang ketiga. Yang keempat itu ternyata lemak perut kita itu terbagi dua. Satu itu adalah lemak visceral, yang kedua lemak subkutan. Lemak visceral merupakan lemak yang terletak di dalam organ-organ tubuh kita atau membungkus organ-organ tubuh kita seperti usus, lambung, hati, jantung, dan sebagainya. Sedangkan lemak subkutan adalah lemak yang berada di bawah kulit. Alat ukurnya yaitu Body Composition Monitor atau BCM. Parameter lemak subkutan kalau pria usia di bawah 30 tahun itu antara 14% sampai 17%. Sedangkan usia di atas 30 tahun yaitu antara 17% sampai 23%. Untuk wanita yaitu usia di bawah 30 tahun itu antara 17% sampai 24%. Sementara usia di atas 30 tahun yaitu antara 20% sampai 27%. Sedangkan lemak visceral pria dan wanita yaitu sehat itu antara 1 sampai 5. Kalau hati-hati yaitu antara 6 sampai 9. Kalau bahaya yaitu antara 10 sampai 15 ke atas. Sementara yang perlu kita pahami, lemak visceral ini lemak yang berbahaya buat tubuh kita karena otomatis akan menyebabkan berbagai gejala penyakit di tubuh kita. Kalau lemak subkutan itu hanya mempengaruhi pada wilayah kosmetik atau penampilan saja. Yang menarik bahwa ada teori yang mengeksplanasi yang menjelaskan tentang fenomena kegemukan. Ada namanya teori personal fat threshold atau ambang batas lemak pribadi. Artinya tubuh kita punya daya batas menampung lemak. Teori ini dikembangkan oleh Roy Taylor dan Rory R. Holman. Bahwasanya personal fat threshold ini ditentukan oleh genetika. Artinya sifatnya unik setiap personal, tidak sama. Yang kedua, dia tidak terikat oleh namanya body mass index atau indeks massa tubuh, IMT atau BMI. Yang ketiga, bila terlampaui itu akan mengakibatkan diabetes tipe 2. Karena apa? Karena gula darah yang berlebih sudah tidak mampu lagi ditampung oleh lemak atau gudang lemak kita, jaringan adiposa kita. Ketika lemak tubuh berkurang di bawah ambang batas, maka penyakit diabetes tipe 2 dapat dibalik dan diberikan remisi penuh untuk sebagian besar individu, terutama yang baru saja didiagnosis diabetes tipe 2. Mempertahankan lemak tubuh lebih rendah dari ambang batas akan mencegah diabetes tanpa batas waktu. Dan juga ada buku yang menarik, yaitu tentang Nature Want Us to Be Fat, bahwa oleh Richard J. Johnson mengatakan bahwa tubuh kita memang didesain oleh alam itu untuk gemuk. Berat badan yang berlebih atau obesitas itu adalah sesuatu keadaan seseorang memiliki lemak tubuh yang berlebih. Sehingga orang tersebut memiliki resiko kesehatan seperti jangka panjangnya dia akan terkena namanya hipertensi, diabetes mellitus tipe 2, kanker, penyakit jantung koroner, stroke, gagal ginjal,
dan lain-lain. Karena obesitas atau kegemukan adalah mother of all disease atau ibunya dari segala penyakit. Tiba saatnya kita coba membahas bagaimana penyebab dan solusi menghadapi fenomena kegemukan. Kalau kita menyimpulkan ada 6 penyebab tubuh kita mengalami kegemukan. 1, toksisitas global. Karena hidup di alam modern sekarang kita tidak mungkin terlepas dari toksin. Dan ini tentunya akan menunjang terhadap kinerja, merendahkan kinerja dari tubuh kita. Yang kedua, selalu lapar. Yang ketiga itu malas gerak. Yang keempat, tinggi stres. Dan yang kelima, karbo dan gula berlebihan dalam mengkonsumsinya. Dan yang terakhir, 6 adalah kurang tidur. Nah, penyebab-penyebab ini adalah sebenarnya sudah menjadi gaya hidup orang modern. Sehingga tentunya itu sangat mudah sekali tubuh kita menjadi gemuk. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah bagaimana kita menjalankan tawaran kita, yaitu melaksanakan atau melakukan secara disiplin dan konsisten 6 pilar MHLS atau Muslim Healthy Lifestyle. Yang pertama, karena penyebab pertamanya bicara tentang toksisitas global, maka jawabannya adalah disiplin detoksifikasi. Ketika penyebab yang kedua yaitu selalu lapar, makan diisinya. Di orang modern sekarang tidak tahan untuk selalu makan, maka jawabannya adalah bagaimana kita rutinkan untuk berpuasa. Kalau yang ketiga tadi penyebabnya karena malas gerak atau mager, maka jawaban pilar yang ketiga yaitu aktif bergerak dan berolahraga. Yang keempat penyebabnya adalah tinggi stres. Maka jawabannya pilar keempat adalah bagaimana kita memanajemen stres kita itu sendiri dengan baik. Yang kelima, ketika kita mengkonsumsi karbo dan gula berlebihan, maka kita mengkonsumsi yang pilar kelima itu bagaimana yang kita konsumsi adalah halalan toiban. Yang keenam penyebabnya adalah kurang tidur. Maka jawaban pilar ke-6 yaitu bagaimana setiap hari tidur kita berkualitas. Kalau ini dilaksanakan secara disiplin dan konsisten 6 pilar MHLS, maka otomatis tubuh kita akan mengalami langsing atau kalau kita sebut sering namanya output dari program MHLS yaitu salam atau sehat, langsing, awet muda. Artinya apa? Lemak di tubuh kita akan dijadikan sumber energi sehingga tubuh kita menjadi langsing, tidak gemuk lagi. Untuk mengetahui apakah diri kita mengalami kegemukan atau tidak, minimal alat ukur yang kita coba cek kepada tubuh kita yaitu salah satunya adalah cek lingkar perut kita. Minimal pakai alat meteran jahit. Apabila untuk laki-laki angkanya di atas 90 cm dan perempuan itu di atas 80 cm atau lebih valid lagi yaitu setengah tinggi badan, maka tubuh kita bisa dianggap mengalami kegemukan. Tubuh kita itu sebenarnya adalah cerminan dari pola hidup yang kita jalankan sehari-hari. Maka sebagai upaya kalau kita di atas 90 cm laki-laki, perempuan di atas 80 cm, maka perlu kita evaluasi pola hidup kita. Jangan-jangan pola hidup selama ini yang kita jalankan itu membuat tubuh kita menjadi gemuk. Kalau tubuh kita menjadi gemuk, tentunya ke depan akan mengalami sakit. Ketika tubuh kita sakit, kita akan merasa repot. Bukan hanya kita saja ternyata yang repot, tetapi juga keluarga kita repot mengurusi kita. Untuk itu,
Bagaimana kita mengembalikan agar tubuh kita menjadi sehat? Ikhtiarnya adalah menjalankan program MHLS. Karena output dari program MHLS yang dijalankan selama 3 bulan itu akan mendapatkan insya Allah yaitu salam sehat, langsing, awet muda. Untuk jangka panjang, salamnya bukan sehat, langsing, muda, tetapi sehat, atletis, dan awet muda. Untuk itu ada contoh kecil. Pertama adalah saya sendiri, Inayatullah. Kedua ada juga Pak Bambang Setiantoro. Yang ketiga yaitu Pak Hidayatullah yang pernah dan ikut program MHLS atau Muslim Healthy Lifestyle. Stay relevan, stay ketosis, stay healthy. Salam pejuang MLS. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.